Halo sahabat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat dengan saya Ratman dari Rumah Alpukat. Pada video ini saya ingin mengajak Anda melihat cara pemasangan dari sistem irigasi yang saya buat untuk pohon-pohon yang saya tanam. Kebetulan untuk sistem irigasi yang saya buat ini adalah sistem irigasi tetes, di mana sistem irigasi tetes ini sangat membantu dalam proses penyiraman. Bayangkan kalau Anda menanam pohon misalnya 100 lebih, Anda melakukan penyiraman dengan sistem manual, satu persatu Anda siram. Bayangkan waktu dan tenaga yang harus Anda keluarkan. Jadi dengan sistem irigasi tetes ini sangat membantu dalam arti menghemat tenaga, menghemat waktu, dan tentunya mempermudah. Nah, adapun bahan-bahan yang harus Anda siapkan dari pembuatan sistem irigasi tetes ini akan saya bahas satu persatu. Ini adalah penampakan dari pembuatan jalur yang dibuat untuk memendamkan pipa utama atau selang utama. Kebetulan ini saya sudah menggalinya beberapa hari yang lalu. Nah, ini adalah bahan-bahan yang harus Anda siapkan. Pertama, ini adalah sambungan dari pipa HDPE. Jadi ini sambungan lurus ya. Saya menggunakan pipa HDPE untuk sambungan lurus ini dengan diameter 20 mm. Ini adalah stop kran, dimana saya menggunakan HDPE juga yang berdiameter 20 mm. Jadi ini adalah untuk on off nya. Jadi Anda tinggal putar kran ini, maka Anda akan bisa menyiram sampai 50 pohon. Nah, kebetulan untuk jalur pembagiannya, jalur pembagian ini saya menggunakan stop kran yang HDPE ya, tapi bukan menggunakan PPC. Saya menggunakan stop krannya itu dengan HDPE. Nah, ini adalah sambungan T. Seperti yang lainnya, saya juga menggunakan sambungan T menggunakan HDPE yang berdiameter 20 mm. Anda jangan menggunakan yang setengah in, tapi harus Anda beli itu dengan bilang kalau Anda membeli itu 20 mm. Ya, ini sambungan T-nya. Jadi ini untuk pembagi dari pipa utama ke pipa pembagi. Jadi inilah 3 sambungan yang Anda perlukan dalam sistem pembagian sistem irigasi tetes ini. Jadi Anda bisa lihat ya, jadi itu ada ukuran diameternya. Nah, ini adalah selang PE, selang HDPE ya, selang HDPE. Saya menggunakan untuk jalur primer dan jalur sekunder, saya menggunakan yang berdiameter sama, yaitu 20 mm. Ini Anda bisa lihat ukurannya 20 mm. Jadi pipa HDPE ya. Ini adalah diameternya, ini tercantum. Dan jenisnya pun tercantum. Jadi saya menggunakan semuanya menggunakan pipa HDPE, baik yang untuk saluran sekunder dan primernya saya menggunakan dengan diameter yang sama. Ini setelah semuanya komplit ya, semuanya komplit sambungan stop kran, nanti tinggal melakukan cara penyambungan dari pipa HDPE ini.
Setelah komplit baru kita melakukan proses penyambungan. Ini dengan sistem irigasi ini sangat membantu sekali. Jadi kalau dengan sekali buka keran, stop kerannya, saya itu menyiram sekitar 15 pohon untuk satu keran. Nah, Anda bisa lihat ini setelah pipanya dipasang atau digelar, Anda tinggal menutup lagi dengan tanah supaya tidak terganggu ya. Nah, kita coba pasang secara percobaan dulu. Kalau udah oke, udah pas, baru nanti kita potong. Nah, Anda bisa melihat ini adalah pembagian dari ini. Ini pipa pembagi atau pipa sekunder. Jadi satu pipa ini mengairi untuk 15-20 pohon. Jadi Anda tinggal buka keran ini, Anda bisa langsung menyiram 20 pohon ya. Biasanya untuk lama penyiraman itu bisa Anda lakukan sekitar setengah jam. Jadi setengah jam bisa untuk menyiram 15-20 pohon. Nah, inilah proses dari penyambungan. Ini penyambungan dari stop keran dan penyambungan dari sambungan T. Ini kita coba dulu on off-nya ya. Ini penyambungan ini dilakukan dengan cara pemanasan atau si pipa HDPE-nya kita panaskan. Nah, ini adalah setelah kita sambung ya. Ini arah ke pembagi atau sekunder yang mengairi sekali satu stop keran dibuka itu sekitar 15-20 pohon. Ini adalah pohon yang baru saya tanam. Nah, ini adalah pembagi dari jalur primer ke jalur sekunder. Kita coba on off-nya ya. Jadi dengan buka keran ini kita langsung bisa menyiram sekitar 15-20 pohon. Nah, ini adalah pembagian dari pipa sekunder ya. Ini semua dilakukan dengan sistem seperti ini ya. Sistem seperti ini. Ini adalah jalur arah untuk pipa sekunder, dimana dengan pipa sekunder ini baru nanti kita akan membuat saluran tersier atau saluran yang langsung ditujukan pada daerah akar dari pohon alpukat yang saya tanam. Ini sistem ini sangat menghemat sekali waktu ya. Nah, untuk saluran sekunder, setelah beres kita pasang saluran sekunder, kita memasang saluran tersier atau saluran pembagi untuk pengairan langsung ke daerah sekitar pangkal pohon yang kita tanam. Nah, ini barang-barang atau kebutuhan yang harus disiapkan. Ini adalah drat luar ya. Drat luar untuk penyambungan sistem irigasi tetes. Nah, bahan-bahan yang diperlukan ini adalah seal tip ya. Seal tip ini berfungsi untuk menambah supaya tidak bocor ya nanti dari sistem drat ini. Nah, ini adalah pipa PE ya. Ini pipa PE yang lentur, beda dengan yang tadi yang saluran sekunder menggunakan pipa HDPE. Jadi untuk saluran pembagi saya menggunakan bengkok yang berukuran 3/5 mm.
Disesuaikan juga dengan selang PE-nya itu sama, yaitu 3/5 mm. Nah, untuk pembuatan saluran tersier kita lakukan pengeboran pada pipa HDPE. Saya ini menggunakan mata bor dengan diameter 2 mm. Nah, setelah kita bikin lubang dengan cara ngebor, baru kita panaskan pada pipa HDPE ini. Ini berfungsi untuk membuat lubang yang kita bor tadi, membuat jadi lebih lunak ya. Nah, dalam posisi masih lunak, kita masukkan sistem sambungan dengan drat luar ya. Dalam proses ini pemanasan ini berfungsi untuk pembuatan drat untuk saluran tersier ya. Kita tekan, kita masukkan sambil kita putar. Ini harus dalam keadaan masih lunak ya, setelah dilakukan pemanasan. Nah, setelah terpasang, biarkan beberapa menit untuk pendinginan. Pendinginan ini dilakukan untuk mempertahankan bentuk drat yang dibuat dengan cara pemanasan tadi. Nah, ini biasanya saya mendiamkan sekitar 2 menit, atau kalau ada air langsung disiram pakai air pun nggak apa-apa, supaya cepat dingin. Nah, setelah area ini udah membentuk drat, barulah kita membukanya lagi dan kita pasangkan seal tip pada ujung drat sambungan yang berdiameter 3/5 mm ini. Penggunaan seal tip ini bertujuan untuk memaksimalkan dari sambungan drat supaya tidak bocor. Ini betul-betul harus dratnya itu harus sudah mantap, sudah dingin, jadi tidak berubah-ubah lagi. Dengan sistem irigasi tetes ini sasaran pengairnya itu betul-betul tepat. Jadi sistem drip ini langsung kita tancapkan ke area dimana seputaran batang dan akar. Jadi penggunaan air pun betul-betul sangat efisien, karena pembasahan atau sistem drip ini dia akan menetes berlahan dan memaksimalkan penyerapan air betul-betul sampai ke daerah akar. Nah, setelah pembuatan drat untuk saluran ini, Anda memasangkan seal tip seperti foto ini atau video ini. Nah, setelah dilakukan pemasangan seal tip, barulah kita pasangkan kembali sistem drat ini ke pipa HDPE yang berdiameter 20 mm. Nah, kita coba ya, Anda bisa lihat, nanti tinggal dipasangkan saja. Dengan seal tip ini, alhamdulillah sih yang saya pasang dari sistem irigasi ini yang sudah dilakukan pada pohon-pohon yang lain, ini alhamdulillah tidak bocor ya. Setelah ini kita tinggal memasangkan selang PE. Kalau yang lentur ini namanya selang PE ya. Saya menggunakan yang berdiameter 3/5 mm juga. Jadi disesuaikan dengan mata dari sambungan drat luar tadi. Kita panaskan ya, supaya mempermudah dalam connecting ke sambungannya.
sangat mudah sekali. Ini Anda harus betul-betul kalau bisa dalam pemanasan ini jangan terlalu matang ya. Karena kalau terlalu matang biasanya ini akan jadi rusak ujung si selang PE-nya. Nah, bila sambungan ini sudah beres, berarti sistem drip ini sudah beres pula. Jadi Anda tinggal melakukan penancapan dari sistem irigasi tetes ini atau sistem drip. Jadi ini langsung tancapkan ke daerah akar yang dekat batang. Nah, tinggal menancapkannya. Nah, seperti itulah sahabat sistem dari pemasangan sistem drip atau sistem irigasi tetes. Jadi ini lebih maksimal, tepat sasaran, dan air pun akan betul-betul diserap oleh akar. Biasanya dengan penyiraman manual ini akan banyak air yang terbuang. Nah, inilah sistem irigasi tetes yang saya pasang. Nah, itulah sahabat video dari pembuatan sistem irigasi tetes atau sistem drip yang saya lakukan. Semoga video ini menjadi inspirasi, menjadi tambahan wawasan bagi Anda semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.